seembutna ka Allah atau Nabi seulangna ka Allah. Muhasabah dievaluasi. Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab di yaumil hisab. Tapi orang dengan ka Allah mungkin aku mah ya Allah lebetkeun abdi ka surga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi lebet ka surga teh mau diparios-parios teh sesah awet, parios salat urang, parios ibadah urang, parios harta urang, parios umur urang, parios masa muda urang, diparios pada molan urang, diparios masyaallah. Amun tak para ulama ngajarkeun doana kumaha? Ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu tanpa hisab, tanpa azab. Tanu dipihoyong urang. Di akhir tahun dia bukan berarti akhir dari kebaikan-kebaikan. Akhir tahun, akhir kebaikan, enggak. Kita jadikan akhir tahun ini menjadi awal kebaikan-kebaikan. Gimana caranya? Kan tahun ini udah mau habis. Jadi meskipun kita sudah di akhir tahun, kita niatkan kebaikan untuk di tahun depan. Ya Allah, di tahun 2024 saya niat mau umroh ya Allah. Ya Allah, di tahun 2024 saya mau niat kurban nanti di Idul Adha ya Allah. Ya Allah, di tahun 2024 saya mau membangun pesantren ya Allah. Ya Allah, di tahun 2024 saya mau wakaf ini dan itu ya Allah. Terus tahun barunya belum, tapi pahala di tahun depan sudah ditulis banyak oleh para malaikat. Itu di akhir tahun tapi menjadi awal kebaikan-kebaikan. Masalah gimana nanti di tahun depan lebih sempurna, lebih baik lagi daripada tahun ini. Tahun 2024 ini lebih meningkat daripada tahun 2023. Apanya? Dari segala sesuatunya. Sholatnya, 2023 sholatnya masih ada yang nggak berjamaah. Di tahun 2024 saya harus berjamaah. Itu peningkatan. Di tahun 2023 bacaan Quran saya masih sedikit nih. Di tahun 2024 bacaan Quran saya harus lebih banyak. Di tahun 2024 wiridan saya masih sedikit nih. Di tahun 2024 wiridan saya lebih banyak lagi. Ada peningkatan di sini. Karena suatu ketika Rasulullah SAW sedang berbincang dengan salah seorang sahabatnya. Kemudian lewat sahabat yang lain dan Rasulullah sampaikan itu ahli surga. Pemuda itu ahli surga. Maka penasaran apa amalan dia sehingga Rasulullah sampaikan dia ini ahli surga. Saya harus datang ke rumahnya, saya harus tahu amalan dia itu apa. Malamnya datang ke rumah sahabat tersebut, bertamu di situ. Assalamualaikum, dipersilakan masuk. Telah berbincang-bincang ngobrol, kemalaman izin nginep di situ. Sudah direncanakan izin nginep di situ. Akhirnya bermalam di situ. Tujuan utamanya apa? Ingin mengetahui apa sih amalan istimewanya ini, sehingga Rasulullah sampaikan dia di surga. Ditunggu semalaman apa dia amalannya. Masuk ke kamarnya tidur.
bangun sebelum subuh, sholat tahajud biasa, subuh ke masjid. Nggak ada amalan istimewa yang didapatkan. Besoknya masih penasaran, datang lagi, bertamu lagi malam, izin tidur di situ lagi, menginap di situ lagi. Semalaman ditunggu apa amalan yang istimewanya, enggak ada juga. Sampai malam ketiga pun sama, nginap juga, ditunggu juga, enggak ada keluar dari kamarnya. Akhirnya terus terang, wahai saudaraku, sesungguhnya saya nginap di sini ini saya punya tujuan. Apa? Kemarin lusa Rasulullah sabdakan engkau ini ahli surga. Maka saya nginep di sini selama 3 hari. Saya ingin tahu amalan istimewa kamu itu apa. Karena tamu itu bertamu maksimal 3 hari, maka ini izin. Apa terus terang? Ini terus terang. Apa sih amalan istimewa kamu? Sehingga Rasulullah sabdakan engkau ini ahli surga. Oh itu. Saya ini nggak punya amalan istimewa, biasa-biasa saja. Tapi saya punya satu kebiasaan, setiap saya mau tidur, saya muhasabah dulu. Jadi muhasabah sebenarnya nggak harus mau akhir tahun, setiap hari sebelum kita tidur. Tutup malam itu sebelum tidur kita muhasabah dulu. Dari bangun tidur sampai sekarang mau tidur lagi, saya banyak buat kebaikan atau banyak buat keburukan. Saya banyak ibadahnya atau saya banyak maksiatnya. Saya banyak bikin orang tersenyum atau bikin orang menangis sakit hati. Terus muhasabah, dan pada akhirnya dipungkas oleh apa? Semua kesalahan-kesalahan orang lain kepada saya maafkan. Jadi tidur tuh hatinya sudah plong, bersih, bening sebening-beningnya, bersih sebersih-bersihnya. Enggak ada meninggalkan satu titik dendam kebencian kepada saudaranya, itu enggak ada. Saudara yang nggak datang minta maaf, sudah dia maafkan duluan. Ya Allah, tadi abdi nyeri hatiku saya, ya Allah atas abditas kabulkan ya Allah. Dan tidur dalam keadaan hatinya bersih. Mudah apa susah? Gampang pas hese. Jangankan memaafkan orang yang minta maaf. Jangan maafkan orang yang tidak minta maaf. Kadang orang lain datang minta maaf pun kita pura-pura nggak ada, pura-pura nggak mau ketemu, pura-pura nggak lihat di jalan. Berat, kenapa berat? Pahalanya surga, pahalanya surga. Itu di muhasabah, artinya muhasabah. Jadi bersihkan hati ini dari kebencian dan dendam. Orang lain nggak apa-apa, biarin aja. Gimana kalau orang lain bilang ini, biarin aja. Kata para kiai itu, pokoknya jurus tertinggi itu apa? Diam. Jurus tertinggi itu diam. Nggak usah dijawab, nggak usah. Seperti harimau dengan kucing. Harimau itu nggak akan dia menyusah-nyusahkan dirinya untuk menerangkan ke orang lain itu tuh kucing, nggak usah. Harimau nggak usah susah payah menerangkan ke orang lain itu kucing, saya singa, saya harimau, nggak usah. Tapi dengan diamnya harimau, nanti orang-orang pun tahu, oh itu cuma kucing, nah, ini harimau, cuma diam aja. Kemudian doanya apa? Semoga di tahun yang akan datang ini Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan-kebaikan kepada kita yang di tahun ini belum Allah berikan kepada kita. Di tahun 2023 Allah belum berikan kebaikan yang belum Allah berikan, diberikan di tahun 2024. Keberkahan-keberkahan yang belum Allah berikan di tahun 2023, semoga Allah berikan di tahun 2024. Ilmu-ilmu yang belum Allah berikan kepada kita di tahun 2023, semoga Allah berikan ilmu kepada kita, ilmu itu di tahun 2024.
pemahaman-pemahaman agama di tahun 2023 yang belum kita dapatkan, semoga kita dapatkan di tahun 2024 itu. Jadi minta itu. Dan sumber keberkahan ini kadang ada kaitannya satu sama lain. Satu sama lain. Al-walad sirru abihi. Orang tua ini rahasianya, al-walad sirru abihi. Anak ini adalah rahasia dari orang tuanya. Al-walad, anak, sirru, rahasia, abihi, bapaknya. Jadi rahasia orang tuanya itu ada pada diri anaknya. Disembunyikan serapat apapun akan terlihat di diri anaknya. Maka keberkahan seorang anak ini disebabkan oleh kebaikan yang diperbuat oleh kedua orang tuanya. Kita sebagai orang tua, kita buat kebaikan-kebaikan sesoleh mungkin. Supaya apa? Supaya anak kita pun nanti mendapatkan kebaikan-kebaikan. Mendapatkan keberkahan. Kita mujahadah, kita tirakat lah bahasanya. Ngapain? Nirakatan anak incu, ngapa? Nirakatan anak incu. Jadi ditirakat, didoakan. Kalau ingin anaknya soleh, kitanya soleh dulu. Nanti orang tuanya berbuat kebaikan, anaknya pun akan mendapatkan keberkahan dari amalan orang tuanya. Nanti anaknya tumbuh dewasa, anaknya menjadi anak soleh, mendoakan kedua orang tuanya. Maka keberkahan kedua orang tua akan didapatkan oleh orang tua tadi disebabkan oleh doa anak-anaknya. Paham? Jadi orang tua berbuat baik supaya anaknya mendapat keberkahan. Kemudian anaknya nanti udah soleh, baik, tumbuh dewasa, mendoakan kedua orang tuanya. Jadi keberkahan itu orang tua menjadikan berkah anak, anak menjadikan berkah untuk orang tua. Gitu. Kemudian yang namanya rizki akan datang tepat pada waktunya. Rizki kita ini pasti akan datang kepada kita. Kapan? Pada waktunya. Sebagaimana matahari terbit akan terbit tepat pada waktunya. Gak akan mundur. Matahari waktunya terbit, dia akan terbit. Oke lah. Hari yang diterima terbitnya ke jam 10 mulai. Ya, ayam matahari gitu sekali-kali lah terbitnya kewe lohot enggak. Begitupun rizki akan datang kepada kita tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Dan perlu diingat, rizki pun ada batas waktunya. Nah, ini yang sering kita lupa. Kan kita sering akan indah pada waktunya. Itu maknanya itu. Rizki akan datang tepat pada waktunya, tapi kita sering lupa. Rizki itu ada batas waktunya. Expirednya itu ada. Karena seorang dia tidak akan meninggal dunia sebelum rizkinya habis. Kenapa orang itu meninggal dunia? Karena jatah rizkinya udah habis, itu intinya. Walaupun banyak sebab sakit, jatuh, segala macam. Tapi hakikatnya apa? Jatah rizkinya sudah habis. Sekalipun ada orang sudah nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi rizkinya masih ada, oksigennya masih ada, nggak akan meninggal. Air, tetesan-tetesan air masih ada, tetesan-tetesan infus masih ada, nggak bakal meninggal. Nanti udah habis semuanya baru meninggal. Nah, yang kita sering lupa, setiap di situ ada batas waktunya. Jadi gimana maksudnya?
kita gunakan rizki itu sebelum masa waktunya habis. Contoh dari yang terkecil lah, sepele, makanan. Makan tuh ada basinya. Berarti ada batas masa waktu. Ada makanan. Gimana? Ya harus dinikmati waktu itu gitu. Kita punya makanan, kita punya buah-buahan, kita punya kue, kita punya minuman. Dinikmati waktu itu. Kenapa? Ya kalau nggak dinikmati akan habis dengan basi tadi itu, dengan expire tadi, kadaluarsa. Terus gimana tuh dawar? Ya udah kasihkan ke orang. Kasihkan ke orang, kasihkan ke tetangga, kasihkan ke saudara, kasihkan ke orang tua, kasihkan. Dia selamat. Walaupun kita tidak dimakan oleh kita, tapi dimakan oleh orang lain, sehingga tidak ada basi yang terbuang. Kemudian orang tua pun gitu. Orang tua itu rezeki juga, dan itu ada batasan waktunya. Sebelum batasan waktu tadi habis, maka gunakan sebisa mungkin kita muliakan orang tua kita, khidmat kepada kedua orang tua kita. Yang sampai sudah tidak ada baru ya Allah belum sempat ya Allah. Pasangan kita sama, istri kita pun sama. Ada batasan waktunya. Mumpung masih ada, kita ajak sama-sama untuk membangun akhirat kita. Gimana keluarganya ini keluarga yang kumpul di dunia, kumpul di akhirat. Jangan sampai naudzubillah kumpul di dunia, di akhirat berpisah. Akur di dunia, di akhirat pasaya, saling tuntut-tuntut. Kenapa? Karena pada waktu sama-sama di dalam dunia tidak menggunakan kesempatan rezeki kebersamaan tadi untuk membangun akhiratnya. Semuanya harta sama. Ada masa expired, ada batasan waktu. Terus gimana? Gunakan harta kita ini untuk kebaikan. Kebaikan itu banyak. Dan anak kita pun sama, ada batasan waktunya. Bisa jadi kita yang meninggalkan anak kita, atau anak kita meninggalkan kita. Maka kebersamaan yang masih ada ini jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Matahari terbit pada waktu dan akan terbenam pada waktu. Berarti terangnya matahari itu ada batasan waktunya. Masuk senja maka redup, malam gelap. Begitupun rezeki ada masa habisnya. Tapi orang beriman yang pintar itu dia kirimkan semua rezekinya yang masih ada waktu dalam kehidupan dia dikirimkan ke akhirat. Hartanya dikirimkan ke akhirat, makanannya dikirimkan ke akhirat, umurnya dikirimkan ke akhirat, istrinya, anaknya digunakan untuk dikirim semua. Dikirim sehingga ketika meninggal dunia sudah tersedia di sana dengan kebaikan-kebaikan di dalam surganya Allah Ta'ala. Kenapa? Semasa hidupnya ditransferin terus. Kebayang kalau orang itu selama hidup di dunia tidak menggunakan rizkinya untuk akhirat, nggak dikirim, nggak ditransferin. Padahal tempat tinggal kita yang sebetulnya adalah akhirat nanti. Nikmati wa ina dunia 60 tahun, 70 tahun. Begitu masuk kubur ke akhirat, nggak ada apa-apa. Nggak ada bangunan, nggak ada tempat tinggal, nggak ada. Kenapa? Nggak dikirimkan ke akhirat. Orang-orang kafir kan begitu. Dia menikmati segala kemewahan, keindahan di dunia, masuk kubur tersiksa. Kenapa? Mereka nggak menyiapkan kehidupan setelah kematian. Mudah-mudahan orang sadena dikasihan ke Allah Subhanahu Wa Taala, taufik hidayah, kumat tambah hari tambah saya.
gantos tahun tapi saya utamina naon akhirat urang. Kalau tiga PR meningkatkan budaya, muamalah, masyarakat, akhlak. Dan 4 ini. Walau di tahun depan keempat ini harus meningkat. Budaya ibadah kita tadi kayak sholat, jamaah sholat, wiridan, qiraah dan sebagainya. Kemudian muamalah kita, gimana muamalah kita, jual beli kita, pinjam meminjam kita, utang kita dan sebagainya. Tahun depan harus lebih baik daripada tahun sekarang. Kemudian muasyarah kita, pergaulan kita dengan istri kita, dengan orang tua kita, dengan adik kita, dengan kakak kita, dengan saudara kita, dengan tetangga kita, dengan guru kita, tambah hari tambah baik. Tahun depan harus lebih baik daripada sekarang. Dan yang keempat, akhlak. Gimana akhlak kita di tahun depan ini ada peningkatan daripada tahun sekarang. Karena Rasulullah sampaikan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku ini diutus oleh Allah kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Sebenarnya lama libur teh setahun ya. Surat An-Nisa 148. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. Wa kana Allahu sami'an 'alima. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allaha kana 'afuwan qadira. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allaha kana 'afuwan qadira. فإن الله كان عفوا قديرا. فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض atau dot pamidal biba'd ba'd ayat qalqalah pamidot biba'd. Wa yuriduna an yattakhidhu
ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم yufarriqu rina tipis tarkik ditarik letahna datar biasa rata bibirna lambaina ditarik yufarri ulah yufarri tapi yufarri ri walam yufarriqu baina ahadim minhum ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات وعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا ادخلوا الباب سجدا ادخلوا الباب سجدا. Nah, itu pamaya alif wasol kan taya harokatan. Kami tadi kan
hamzah wasol jadi ente harokatan. Lahumudkhulul pamih hoyong ngawitan ti udkhulul kumaha ti alif eta maka alifna diharokatan. Ninggal harokatan ti mana ti ain fiil dakhalu dal fa fiil kha ain fiil lam fiil khana harokatna dhammah alifna diharokatan dhammah udkhulul jadi ninggal harokat huruf kedua dakhalu masuk udkhulu masuklah udkhulul baba masuklah ada pintu sujadan dalam keadaan sujud. Wa qulna lahum la ta'du fis sabti wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما تنقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا Anbiya'a fathahna hamzah di awas. Wa qatlihimul anbiya'a bighairi وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن syubbiha شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. ya cakap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا
وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا jadi fatahan alif disampurakan وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم fil ilmi lamna ulah dipantulkan dibersihkan lakinir rasikhuna fil ilmi لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila ulah ditasdid dilepas ila nuhiu wan di wan nabiyina min ba'di wa awhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyuba wa Yunusa kok panjang wa Yunusa wa Haruna wa Sulaiman wa ataina Dawud Zabura waru domah warusulang waru domah warusulan qad qasasnahum alaika min qablu waru lam naqsushum alaihi wa kallama Musa taklima ru domah rusulam mufassirina wa munzirina bimalla yakuna linnasi alaihi alallahi hujjatun ba'dar rusul wa kana Allahu azizan hakima. Ya, cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi'ilmi. Kuna panjang. Anzalahu bi'ilmi. Anzalahu bi'ilmi.
والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. قد قلقلها لا نمك نقد قد ضلوا قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Insyaallah. Kirang kene ya namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. qalqalah illal ditasdidilan namanya di qalqalah illal haqq. Wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Gitu. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum min Maryam rona dikandalkeun tafkhim bagi Maryam ro sukun satacana fathah Maryam jadi alqaha ila Maryam itu mar tapi maru. Gitu. alqaha ila Maryam wa ruhum min fa'aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalatha innahu khairul fathah tanwin fathah inna Allah ilahu wahid subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله والملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في الرحمة
Fina panjang. Fasayudkhiluhum fi rahmatim. فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. Teraskeun saya pun. Teraskeun saya teh. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. Mim yuftikum, mimna dirapetin heula. Yuftikum fil mang rada kagok ulah diikhfakeun. Idhar syafawi mimna dirapetkeun heula. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Inimru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakun laha walad. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حول أنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Ya. Nah, jadi di Al-Qur'an teh aya anu terdolimi teh sanes jalmi wungkul. Ayat gaya anu terdolimi. Aya ayat anu terdolimi. Aya dua ayat anu terdolimi di Al-Qur'an. Yang pertama ayat tentang ta'addud. Tentang ta'addud. Boleh beristri sampai 4. Terkait. Terdolimi itu. Terdolimiku wanita-wanita enggak mau saya dipoligami. Itu ayat yang terdolimi. Dua-duanya dalam surat An-Nisa. Fankihu ma tabalakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba. Itu terdolimi. Kenapa? Tidak semua wanita siap dimadu. Itu satu. Nya ieu mah globalna we. Globalna we. Jadi ada sesuatu yang diperbolehkan. Kan kalau itu kan kalau adil, kalau enggak adil, nah itu panjang we. Pokoknya globalna eta we. Ayat eta. Muka mohon eta. Di awal An-Nisa ikan tas nama. Di awal An-Nisa. Kedua ayat tentang waris. Itu dolim. Ayat tentang waris satu ayat deui nu nembe ayat terakhir. Mana nu terdolimina falidzakari mithlu hawwil unsayain, untuk laki-laki ini 2 kali bagian perempuan. Nah, itu pun terdolimi. Tidak semuanya menerima ayat waris ini. Enggak, harus rata. Nah, kan? Harus rata. Walaupun memang ada di pengadilan ada yang 2, maksudnya ada 2, mana yang mau diambil? Hukum agama atau hukum negara gitu. Kalau dalam Al-Qur'an falidzakari mithlu hawzil unsayain,
laki-laki ini 2 kali bagiannya perempuan. Nah, kalau dijelaskan panjang, kenapa laki-laki kok 2, perempuan kok 1? Jangan salah. Waktu nikah, laki-laki mengeluarkan mahar, perempuan menerima mahar, itu salah satunya. Kalau dijelaskan dalam fikihnya gitu. Jadi 2 ayat yang terzolimi sebenarnya. Laki-laki perempuan disamakan, itu terzolimi. Emansipasi, persamaan laki-laki perempuan. Nah, itu terdolimi sebenarnya. Di 2 ayat yang terdolimi, yang pertama tentang ta'adud atau poligami, yang kedua tentang mawaris, karena tidak semua orang menerima kedua ayat ini. Padahal ini firman Allah, maka disebut kata sebagian para waktu ngobrol dengan salah seorang kiai, ada 2 ayat yang terdolimi. Ini memang enggak disampaikan di umum, enggak. Kita sedang mudzakarah dengan para kiai. Naona? Abi, direkam itu, setuju direkam. Ya. Padahal ada hikmah. Nah, stres. Aduh, bahaya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil-'uqud. Panjang, bil-'uqud mad arid. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil-'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghayra muhillis shayd wa antum hurum. Inna Allaha yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi walashahral haram walal hadiya walal qalail walal amin. Ana genap harokat mad lazim. Wala aminan baital haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana. Wa idza halaltum fastadu. Itu apanya? Wa idza halaltum fastadu wa la yajrimannakum shana'an qawmin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Rina pondok. Alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul azim. Apa terusan?
teruskan. Ya. Pembagian waris. Ya. Apa memberikan keluarga sepakat dibagi rata? Ya, pemi sepakat mah sudah ternaon. Berarti nu dicandakna hukum sanes hukum tina Al-Qur'an, tapi hukum negara. Hukum negara kan sama. Jadi kita pembagian di pemerintahan, di pengadilan misalkan. Di namanya teh, di notaris misalkan. Ditanya sama notaris tuh, ini mau pakai hukum yang mana nih? Hukum agama kah yang mau dipakai atau hukum pemerintah? Jadi sama bagian anak. Pami kecuali kalau dia pami sepuh nama saya ini dibagi langsung. Ieu putan ka hiji pila dieu, putan ka dua gaduh ieu, putan ka tilu bagi ieu. Nah, eta mah teu naon. Karena itu mah bukan warisan, tapi hibah. Dan sebagian ustaz waktu dulu masih ngawas apa guru atau ngawas, salah satu guru mawaris bilang, "Bang, bagusnya itu seperti itu. Jadi ketika orang tua itu meninggal sudah beres." Nah, itu paling bagus seperti itu. Jadi pas meninggal itu sudah beres. Karena tidak sedikit meninggal, oh, jadi bahan pipa saya itu banyak. Bikin catatan memposatnya di si orang tua. Bagusnya mah bukan hanya wasiat catatan, tapi langsung dikumpulkan, iya berarti itu langsung dibagi gitu. Ya, jadi diriungkeun, dibagi semuanya. Jadi masih aya gitu. Ari waris mah kan anu gaduhna tos antunkeun, barang harta peninggalan baru dibagi. Ini namanya harta waris. Kalau yang membagikannya masih ada, itu namanya hibah, berarti masih anu. Jadi mah teu mitu hati wong sayain. Pami mah karena masih hibah. Mang dan bagusnya seperti itu kalau bisa bagi kejabi anu di angge, kejabi anu di tempatan. Jadi mah khusus untuk keperluannya sendiri. Yang lainnya sudah dibagikan. Ini pas ngantun-ngantun terus beres itu. Terus beres. Lagi warisan gitu mah bagusnya sebelum 40 hari itu terberes. Kenapa? Jadi tanggungan di dalam kubur, jadi pemberat gitu. Jadi bagusnya utang-utang udah diberesin sebelum 40 hari itu, harta waris sudah dibagikan sebelum 40 hari itu, pakaian-pakaian sudah dibagikan, benda-benda sudah dibagikan sebelum 40 hari itu, bagusnya gitu. Gitu. Ya kalau sepakat kan udah dibagi nih. Enggak, kita mah yang perempuan disamakan aja nggak apa-apa. Kalau memang sepakat seperti itu dalam satu keluarga. Saya rasa kami akan kesepakatan bagi rata akan waris karena sepakatan dibagi rata terus Islam jadi dosa kasih yang melakukan. Karena yang diambil mungkin yang negara itu ya. Jadi kalau gini, hukum Islamnya gitu. Ya kan pilihan. Tapi bagusnya ya hukum Islam dipakai. Hukum Islam dipakai. Jadi bagusnya gini. Udah dibagi aja mitlu hadir sayain. Laki-laki 2 kali perempuan. Nanti udah dibagikan. Nah, sepakatnya gini. Bagikan sesuai syariat. Nanti udah dibagikan, yang laki-laki ini kumpul tuh. Kumaha mun ieu, urang ieu kana rai anu istri. Nah, itu bagus. Bagikan. Tenang naon. Jadi tujuan jadi udah dibagikan menurut bagiannya masing-masing, udah gitu. Anu pamangga teh kumpul itu orang macan kanya ahoy, jadi dibagian orang kirangan bagikan ka rai nu istri karakan nu istri dan naon. Dasarnya kan hukum agama dulu kan. Ya. Hukum agama dulu baru ada bagian. Jadi dapat dua-duanya. Mantap. Tingke, eta mah panjang.
Jadi katanya bagi warisan tuh nggak bisa langsung. Jadi siapa yang meninggal nih? Oh ini meninggalkan ini segini bagiannya gitu. Kayak nu kehalang, iya tapi kehalang karena ada iya mahjub namina. Iya aya emangna tapi kehalang ku putrana oh panjang. Itu tawaris. Tapi aya detailnya di Al-Qur'an dina salah ayat nu nembe. Aya hiji ayat dia aya 2 ayat tentang saya 2 ayat 2 nu nembe salah sajina aya jadi tentang waris. Tegapnya? Nah, naon? Numpang kihu. Oh, suka teh numpang kihu. Kan warisnya di Al-Quran nggak ada, tapi kalau dikerjakan dia kenapa? Atau memang aturan aja? Ya kalau ada yang harus dibagikan berarti berlaku aturan ini. Kalau nggak ada yang dibagikan. Seperti Umar bin Abdul Aziz itu khalifah, masya Allah, kayak luar biasa. Tapi begitu beliau meninggal, 11 putra putrinya nggak ada yang menerima warisan. Kenapa? Nggak ada yang diwariskan. Padahal khalifah, masya Allah. Ini kalau putranya Umar bin Abdul Aziz itu datang, Abdul Aziz lagi di ruangan khalifah, orang istana negara gitu. Dongkal murangkalina di paremanala si damar si obor teh di paremanala mun ramaina lampuna di paremanala. Nah khalifahna ieu di pareman atuh poe anjeun ka dieu ngobrol naon, ngobrol masalah kenegaraan umat atau nu pribadi maka di paremanala. Masya Allah. Umar bin Abdul Aziz 11 putra putrinya nggak ada yang dapat warisan, dan ke-11 itu tidak mengharapkan warisan. Kenapa? Ada soleh hasannya. Tapi selepas itu Allah berikan keberkahan kepada keturunannya. Umar bin Abdul Aziz itu ya khalifah setelah Khalifah Rasyid. Di aturan, jadi kan Al-Quran ini pedoman hidup, semua kehidupan itu ada ditata dalam Al-Quran sudah ada. Ini begini, termasuk waris tadi. Wow. Sanes. Sekarang. Thank you. Pas pulang teh, mah, cuk Ustaz tadi ya 2 ayat tertolimi ku mamah. Wah, ada ayat. Sausana tong awas deui Pak, bener. Insyaallah. Cakapnya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.